Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari FG2 yang beranggotakan saya sendiri, Ade Arnida, Rangga Rizky, Ricky Bahtiar, Rizky Dana, dan Safa Tasya. Kali ini kami akan membahas problem solving yang bertemakan disintegrasi bangsa. Pada prinsipnya, separatisme harus ditumpas sampai ke akarnya, dalam arti sampai hilangnya niat atau hasrat untuk merdeka. Dalam konteks ini, penekanannya lebih pada aspek psikologis, sebagaimana filosofi perang gerilya, yaitu memperebutkan hati dan pikiran rakyat. Dari perspektif ini, kata tumpas sama sekali tidak mengandung arti penindakan dengan menggunakan laras senjata semata. Tidak pernah dan tidak mungkin ada penanganan separatisme yang tuntas di ujung bayonet. Separatisme pasti berlatar belakang multi aspek yang menyangkut ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, sedangkan masalah pertahanan dan keamanan hanyalah akibat. Oleh karena itu, penanganan separatisme harus dengan konsep dan implementasi yang terpadu, meliputi aspek intelijen, pertahanan dan keamanan, hukum, politik, ekonomi, dan juga sosial budaya. Kegiatan multi aspek tersebut dapat efektif apabila berada dalam manajemen yang terkoordinasi. Dengan kata lain, berada dalam satu komando. Prinsip satu komando sangat penting karena perkembangan satu aspek harus diimbangi dengan aspek lainnya. Sebaliknya, kegagalan salah satu aspek akan berdampak pula pada aspek lainnya. Penggunaan kekuatan bersenjata atau operasi militer tidak boleh dinafikan dalam upaya penumpasan separatisme. Hanya saja operasi militer harus dilakukan secara terukur dan mengacu pada hukum humaniter. Operasi militer juga baru dibenarkan untuk digelar manakala kaum separatis sudah terorganisasi secara militer dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah atau aparat dengan menggunakan senjata serta melakukan tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat sehingga menimbulkan kekacauan dan ketakutan yang luas. Beberapa upaya pemerintah dalam menangani kaum separatis yang pertama ada menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dengan baik. Yang kedua, menindak secara tegas setiap gerakan separatis yang dapat memecah belah bangsa. Yang ketiga, menindak secara tegas terhadap muncul dan berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, pemerataan pembangunan nasional baik di pusat maupun daerah-daerah. Yang kelima, menindak tegas terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik. Kelompok kriminal bersenjata yang bernama Organisasi Papua Merdeka atau OPM ini memang sejak dulu ingin merdeka dan berdiri sendiri, hingga akhirnya pemerintah menyalurkan anggaran besar ke Papua berupa otonomi khusus atau Otsus. Namun, Otsus ini hanya sampai ke elit Papua dan tidak mengalir ke lapisan masyarakat. Hal ini memicu gerakan yang tambah masif dengan gerakan perlawanan dan melakukan berbagai kegiatan kriminal bersenjata. Korban aksi KKB Papua ini tidak hanya anggota TNI atau Polri, tetapi warga sipil juga ikut menjadi korban hingga meninggal dunia. Ada 8 pekerja Palapa Timur Telematika tewas ditembak oleh gerakan KKB Papua. Di awal 2020 sudah ada 12 orang yang dibunuh KKB Papua. Sementara sepanjang 2021 sedikitnya terdapat 18 korban jiwa yang ditembak oleh KKB Papua. Melihat hal ini tentu saja diperlukan rekonsiliasi pemerintah Indonesia terhadap KKB Papua. Menurut para ahli, rekonsiliasi konflik merupakan suatu usaha untuk menyelesaikan permasalahan di masa lampau dengan memperbarui hubungan perdamaian yang harmonis dan baik. Menurut Rektor Universitas Cendrawasih Apollo Savanpo, rekonsiliasi diperlukan sesegera mungkin karena saat ini rasa saling curiga antara orang asli Papua dan masyarakat pendatang begitu buruk. Dalam perspektif KKB Papua, masyarakat pendatang dianggap mata-mata keamanan. Sementara di mata aparat, orang hitam dan berambut keriting dianggap organisasi Papua Merdeka. Hal ini berbahaya dan bisa terjadi salah tangkap. Dan juga korban jiwa akan terus berjatuhan. Jadi bisa dipastikan melihat pertikaian antara NKRI dan KKB ini diperlukan rekonsiliasi, karena dengan adanya rekonsiliasi konflik di antara NKRI dan KKB Papua bisa diselesaikan dan tidak ada korban jiwa yang berjatuhan lagi di antara kedua belah pihak.
Halo, saya Riki Bahtiar dari Fokus Grup 2 ingin menyampaikan sikap BNPT terhadap KKB Papua. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Komjen Polri Dr. Boy Rafli Amar, MH, mengutuk keras kejadian penyerangan teroris kelompok kriminal bersenjata KKB Papua terhadap para TNI yang tengah memperbaiki jembatan sebagai penghubung Desa Kamat dan juga Faan Kahrio yang terjadi pada Kamis 20 Januari 2022. BNPT mengutuk aksi-aksi kekerasan seperti itu dan turut berbelasungkawa terhadap anggota TNI yang gugur dalam insiden tersebut, tegas mantan Kepala Divisi Humas Polri ini. Setidaknya ada 1 orang meninggal dunia dan 3 lainnya luka-luka. Sebelumnya, sejumlah fasilitas umum termasuk puskesmas di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, dibakar oleh KKB. Kepala BNPT juga pernah berkunjung ke Timika, Papua, guna mengecek kondisi keamanan di sana. Boy Rafli menegaskan penetapan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua sebagai kelompok teroris tidak menutup pendekatan humanis oleh pemerintah dalam mengatasi konflik yang cukup intens yang terjadi di bumi Cendrawasih belakangan ini. Untuk itu, ia menilai perlu adanya peningkatan kerjasama dengan seluruh aparat penegak hukum seperti TNI dan juga Polri di kawasan tersebut agar KKB Papua tidak lagi memiliki ruang gerak yang cukup luas. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Untuk mengetahui penyebab munculnya kelompok separatis di Indonesia, kita dapat mengetahuinya dari kelompok-kelompok yang pernah terbentuk. Yang pertama ada PKI. PKI ini disebabkan karena jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin tahun 1948. Kedua, pemberontakan DTI terjadi karena tidak ingin mentaatinya perjanjian Renville. Ratu Suryo beserta para pendukungnya memproklamasikan berdirinya negara dan tentara Islam Indonesia. Ketiga, munculnya pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Diawali dari ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah dan pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Keempat, terjadinya pemberontakan Parmesta disebabkan karena adanya proklamasi PRRI yang ternyata mendapat dukungan dari Indonesia bagian timur. Kelima, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan antara Aceh dan pemerintah yang telah berlangsung sejak tahun 1976. Keenam, G30 SPKI. Dengan adanya doktrin nasionalis, hal tersebut seolah Presiden Soekarno memberikan keleluasan PKI untuk memperluas pengaruhnya. Dan yang terakhir, Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Disebabkan adanya masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia pada PPRA 1969, lalu masalah operasi militer dan pelanggaran HAM yang membekas di masyarakat Papua, yang karena alasan itu juga masyarakat Papua merasa termarginalkan, dan yang terakhir karena adanya kegagalan pembangunan di Papua. Nah, dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa munculnya kelompok separatis Indonesia disebabkan adanya krisis politik, krisis sosial antar daerah dan pusat, ketidakmerataan pembangunan, adanya pendukung dari kelompok separatis lain, adanya keinginan ke daerah yang tidak terdengar pemerintah, pelanggaran HAM, hingga masalah sejarah daerah yang pernah ada. Baik, selanjutnya saya akan membahas pentingnya pemerataan sarana dan prasarana di daerah terpencil NKRI. Nah, pemerataan pembangunan sarana dan prasarana di daerah terpencil NKRI sangatlah penting dan sangatlah diperlakukan. Dan hal ini untuk mencegah munculnya gerakan-gerakan separatisme di daerah-daerah tersebut. Nah, aspirasi dari masyarakat daerah harus ditampung baik oleh pemerintah pusat. Hal tersebut jika tidak dilakukan maka akan mengakibatkan perpecahan persatuan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Seperti kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah atau daerah terpencil akan menimbulkan persoalan seperti kecemburuan sosial dari segi ekonomi maupun pembangunannya. Hal itu tentu akan menjadi faktor pemicu munculnya gerakan-gerakan separatisme atau pemberontakan di daerah terpencil lantaran tidak meratanya pembangunan dan ketidakadilan pembagian hasil dan kekayaan sumber daya alam. Misalnya seperti adanya GAM, OPM, segala macamnya. Nah, semua itu tuh berasal dari kecewaan masyarakat daerah terhadap tidak meratanya
dari permasalahan ada, kita menyadari bahwa memang penataan lingkungan harus segera dilakukan secara merata, terutama di daerah terpencil, agar tidak terjadinya kekecewaan di masyarakat daerah terhadap pemerintah pusat. Nah, pemerintah harus meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana di berbagai bidang, seperti sarana prasarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan. Nah, kita harus meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat daerah terpencil tersebut, kesehatannya, dan juga mobilitasnya seperti jalan, jembatan, dan lainnya. Apabila masalah tersebut bisa diatasi, diperbaiki oleh pemerintah pusat, tentu itu akan membuat gerakan separatisme pun akan berkurang dan integrasi nasional pun meningkat. Demikian, terima kasih.